Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi dengan NIM 2181020211103. Di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang hedging, strategi, dan spekulasi. Dan selamat datang dan selamat siang juga di presentasi tentang hedging, strategi, dan spekulasi. Di dalam presentasi kali ini saya akan membahas secara detail konsep, tujuan, metode, dan perbedaan antara kedua strategi ini dalam konteks keuangan. Nah, tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana hedging dan spekulasi itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko di pasar keuangan. Oke, mari kita mulai. Bagian hedging strategi, definisi. Oke. Definisi dari hedging strategi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial terkait dengan fluktuatif atau fluktuasi harga aset. Tujuan utama dari hedging adalah melindungi nilai aset atau posisi dari pergerakan yang merugikan di pasar. Nah, hedging ini juga bertujuan untuk membatasi risiko dan kerugian potensial dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan aset atau posisi yang ada. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian dari posisi yang diambil dalam strategi hedging akan dikompensasi oleh pergerakan harga yang berlawanan di aset yang di hedging. Selanjutnya adalah hedging strategi, bagian metode. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam strategi, yaitu antaranya adalah futures kontrak atau penggunaan kontrak berjangka. Dalam hedging, menggunakan kontrak berjangka, investor memasuki kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi atau volatilitas harga yang merugikan. Itu penjelasan singkat dari kontrak berjangka. Selanjutnya adalah option atau opsi. Adalah dalam hedging menggunakan opsi, investor itu memperoleh hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Dengan memegang opsi, investor itu dapat melindungi nilai aset atau posisi dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan. Itu adalah penjelasan terkait option. Yang selanjutnya ketiga adalah kontrak swap atau swap kontrak. Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling bertukar aset atau arus kas pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, swap itu dapat digunakan untuk mengurangi risiko juga, yaitu risiko suku bunga, risiko fluktuasi mata uang atau currency gitu, ataupun risiko dari komoditas. Yang keempat adalah diversifikasi portofolio, adalah strategi mengalokasikan dana investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan dengan tujuan mengurangi risiko secara keseluruhan. Itu dari metode hedging. Selanjutnya adalah contoh dari hedging strategi. Mari kita lihat contoh sederhana penggunaan hedging strategi. Misalnya, seorang petani itu ingin melindungi hasil panennya dari fluktuasi harga di pasar komoditas. Dia juga dapat menggunakan kontrak berjangka untuk menjual hasil panennya dengan harga tetap. Dengan demikian, jika harga komoditas itu jatuh di masa depan, petani itu akan tetap mendapatkan harga yang dijamin oleh kontrak berjangka. Nah, hedging strategi digunakan untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi harga yang merugikan. Nah, tujuan utama hedging adalah untuk mengurangi risiko dan mempertahankan nilai aset atau di posisi di pasar gitu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke bagian spekulasi. Spekulasi di sini adalah bagian definisi, yaitu kegiatan berisiko yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga aset. Nah, tujuan spekulasi adalah memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang tidak dapat diprediksi oleh pasar. Dalam spekulasi, individu atau entitas itu mengambil posisi dalam harapan mendapatkan keuntungan finansial dari pergerakan harga yang menguntungkan. Cenderung mereka itu melakukan scalping atau semacam trading gitu. Mereka beli di harga bawah lalu dijual untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Selanjutnya adalah spekulasi dari tujuan.
Tujuan dari spekulasi adalah meraih keuntungan finansial melalui pengambilan resiko yang diakibatkan oleh fluktuasi harga. Nah, spekulasi itu seringkali berani mengambil resiko yang tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun, itu penting untuk diingat bahwa spekulasi juga melibatkan risiko kerugian yang sangat tinggi dan tidak mungkin semua spekulasi itu berhasil. Nah, itu dari tujuan spekulasi. Kita masuk ke bagian metode spekulasi. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam spekulasi, diantaranya adalah yang pertama, trading saham. Membeli dan menjual saham dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Nah, spekulan itu seringkali menggunakan analisis seperti teknikal dan fundamental untuk mengidentifikasi saham-saham yang memiliki potensi keuntungan. Yang kedua adalah trading mata uang atau currency, atau juga bisa disebut biasanya itu forex. Pada forex, nah, melakukan transaksi valuta asing atau tadi forex dengan harapan mendapat keuntungan dari pergerakan mata uang. Itu arti dari subbab trading mata uang. Nah, spekulan mata uang sering menggunakan leverage. Leverage itu pengkali lipatan modal gitu, untuk memperbesar potensi keuntungan. Jadi ketika mereka menggunakan leverage itu 10 kali lipat, jadi lebih banyak modal yang mereka tawarkan, tetapi resikonya juga jauh lebih besar. Tetapi juga potensi untuk mendapatkan keuntungan itu semakin banyak, karena itu dikali lipatkan. Jadi keuntungannya bisa misalkan profit gitu, keuntungannya bakal banyak banget ketimbang dari modal yang tidak di leverage. Yang ketiga adalah trading derivatif, yaitu membeli atau menjual kontrak derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka dengan tujuan spekulasi. Nah, di trading derivatif itu biasanya orang-orang itu melakukan spekulasi di opsi, futures, margin gitu. Nah, spekulan derivatif itu sering menggunakan leverage juga dan strategi kompleks untuk mengambil posisi dalam harapan mendapatkan keuntungan. Itu dari metode spekulasi. Yang selanjutnya adalah contoh dari spekulasi. Saya ada salah satu contoh, yaitu seorang investor mungkin membeli saham suatu perusahaan dengan keyakinan bahwa harga saham tersebut akan naik di masa depan. Jika diprediksinya terbukti benar, dia dapat menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya dan juga tentu menghasilkan keuntungan. Dalam spekulasi ini, mata uang atau currency atau forex, seorang trader mungkin membeli pasangan mata uang dengan keyakinan bahwa mata uang yang pertama akan menguat terhadap mata uang yang kedua. Karena ketika mata uang yang pertama menguat kepada mata uang daripada mata uang yang kedua, itu kan ada selisih gap. Jadi keuntungan atau profit bisa diambil dari selisih harga mata uang. Nah, jika prediksinya itu benar, dia itu dapat menjual pasangan mata uang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan. Nah, spekulasi juga melibatkan pengambilan resiko yang lebih tinggi pada contoh ini. Oke, selanjutnya adalah bagian perbedaan antara hedging strategi dan spekulasi. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara hedging strategi dan spekulasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan hedging dan spekulasi itu berbeda. Nah, hedging itu bertujuan untuk melindungi nilai aset atau posisi dari risiko fluktuasi harga yang merugikan. Sedangkan untuk spekulasi itu bertujuan untuk meraih keuntungan finansial dari pergerakan harga yang tidak dapat diprediksi. Gitu. Untuk risiko hedging adalah digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial. Nah, sedangkan spekulasi itu melibatkan pengambilan risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan, tetapi juga membawa risiko kerugian yang tinggi. Seperti aku yang tak jelaskan di atas, bahwa spekulasi itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah aset. Hedging itu biasanya dilakukan pada aset atau posisi yang dimiliki, sedangkan untuk spekulasi itu melibatkan pembelian atau penjualan aset dengan tujuan keuntungan. Berarti beda kan antara hedging dengan spekulasi.
tentunya dalam aspek financial market. Waktu, di bagian waktu, hedging itu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi harga di masa depan. Nah, spekulasi itu cenderung terjadi dalam jangka waktu yang lebih pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Itu adalah perbedaan antara hedging strategi dan spekulasi. Kita masuk ke kesimpulan. Dalam konteks keuangan, hedging strategi dan spekulasi adalah dua pendekatan yang berbeda, namun juga itu penting. Nah, hedging itu digunakan untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi harga yang merugikan, sementara spekulasi itu melibatkan pengambilan risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, dari selisih harga. Nah, penting bagi para investor dan pelaku pasar untuk memahami perbedaan antara kedua strategi ini agar dapat mengelola risiko keuangannya dan mencapai tujuan financial freedom. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.